Kawan Susi, gedung KPK tak pernah lepas dari sorotan wartawan. Setiap hari wartawan selalu hadir di gedung KPK. Oh iya, ternyata wartawan memiliki istilah khusus loh untuk hari Jumat, yakni Jumat Keramat. Karena hari Jumat selalu ada temuan kasus korupsi baru hingga informasi perkembangan kasus korupsi. Apakah itu masih relevan untuk kepemimpinan Firly Bahuri? Yuk kita simak jawabannya. Prinsipnya begini Bu, kita patuh kepada ketentuan hukum. Ketentuan hukum mengatakan begini, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan undang-undang dalam rangka mengumpulkan barang bukti dan mencari keterangan saksi guna membuat terangnya suatu perkara dan menemukan tersangka. Menemukan tersangka tidak harus hari Jumat Bu. Oke. Kami pernah menemukan tersangka hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, Jumat. Pernah semua, Sabtu. Bahkan malam pun kita temukan tersangkanya. Sehingga mohon maaf kepada rekan-rekan wartawan, rakyat Indonesia, sampai pagi baru kita sampaikan bahwa ada suatu peristiwa pidana dengan alat bukti yang cukup menemukan tersangkanya. Jadi bukan karena sengaja diatur pagi hari, dini hari gitu. Ya, kapanpun. Kapanpun. Selama kita bisa memiliki kecukupan bukti, segera kita. Jadi tidak ada Jumat Keramat, kawan Susi. Tidak ada juga dini hari. Setiap hari itu menjadi keramat bagi para koruptor. Setiap hari jadi hari keramat. Ya, setiap hari keramat bagi koruptor. Tadi kembali ke penyadapan, Pak. Ya, saya dengar Undang-Undang Dewan Pengawas KPK yang disahkan DPR itu meragukan sistem perizinan penyadapan ini. Ya. Nah, tanggapan Pak Firly sendiri itu seperti tadi, tidak. Jadi memang tidak harus koordinasi. Kalau penyadapan itu Bu, itu sebagaimana ditentukan undang-undang bahwa Dewan Pengawas memiliki tugas memberikan atau menolak izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan. Dan itu dalam rangka kepentingan penegakan hukum, mencari keterangan, mencari alat bukti, maka mau tidak mau pasti kita mengajukan izin kepada Dewas, dan Dewas sampai hari ini belum pernah menghambat perizinan penyadapan, penggeledahan maupun penyitaan. Belum pernah. Sejak KPK berdiri tahun 2003, ya. KPK sudah banyak juga melakukan penangkapan. Rencana Bapak sendiri untuk KPK ini rencana besar, ide-ide apa yang kira-kira Bapak ingin lakukan untuk KPK? Ya, kita tidak pernah lepas daripada tujuan negara. Dari tujuan negara itu, maka pemerintah membuat program-program pembangunan untuk mewujudkan tujuan negara itu. KPK juga punya tujuan. Tujuan KPK adalah melakukan pemberantasan korupsi supaya Indonesia bebas dari korupsi dan Indonesia mewujudkan rakyat Indonesia yang sejahtera, cerdas, dan Indonesia yang maju. Itu tujuan kita. Karena itu KPK bekerja keras untuk membersihkan Indonesia dari korupsi. Indeks Indonesia kan sempat turun nih Pak dalam hal penanganan korupsi. Kalau melihat indeks korupsi persepsi itu, tentu bukan hanya satu faktor, banyak faktor lain. Tapi yang pasti adalah KPK tetap berkomitmen membersihkan Indonesia dari korupsi. Caranya apa? Kita melakukan setidaknya 3 cara. 1, melakukan penegakan hukum yang tegas. 2 adalah di luar proses hukum. Nah, di luar proses hukum, kita kenalkan yang namanya pendidikan masyarakat supaya aparat penyelenggara negara, para politisi, penyelenggara negara, para pihak yang pemangku kepentingan tidak ingin melakukan korupsi. Jadi dengan cara sikap mereka dirubah, sikapnya dirubah, mindsetnya dirubah, perilakunya dirubah. Kita sampaikan, kalau Anda melakukan korupsi, maka ini merugikan negara. Anda sudah merampas hak rakyat, hak kita semua. Maka kita mengajak semua komponen masyarakat, semua anak bangsa melibatkan diri untuk melakukan upaya-upaya tidak ingin korupsi. Yang kedua adalah pencegahan, Bu. Kenapa ini penting pencegahan? Pencegahan sasaran adalah perbaikan sistem. Karena korupsi itu
juga disebabkan karena lemahnya sistem, buruknya sistem, gagalnya sistem. Yang terakhir, kita lakukan penindakan tegas. Tidak ada ruang bagi para koruptor karena kita punya mimpi Indonesia bebas dari korupsi. Itulah mimpi KPK. Mudah-mudahan merupakan mimpi kita semua. Mimpi besar Mimpi yang besar kita. akan dikerjakan oleh Pak Firly dalam menangani korupsi di Indonesia. Kawan Susi, kita dari tadi ini serius sekali berbicara tentang korupsi. Ada sedikit calm down, ada pertanyaan tentang hidup. Mungkin saya pakai kartu, nanti Bapak harus jawab dengan direct dan jujur. Nah, kawan Susi, saya dapat satu kartu yang dipilih Pak Firly tadi. Isinya nih Pak, saya bacakan. Saya akan mundur menjadi ketua KPK jika saya, tanda tanya Pak. Ya, sampai selesai tanggal 20 Desember 2023. Saya akan tuntaskan pekerjaan saya. Kalau tadi saya ambil di atas, sekarang tengah ambil di bawah. Saya paling tidak suka di titik-titik. Bingung Pak ini Pak. Saya paling tidak suka dipuja, karena yang dipuja itu ada Allah SWT. Satu lagi, katanya satu lagi tuh Pak. Nah, saya bacakan. Hal yang paling memalukan dalam hidup dan ingin saya lupakan yaitu apa Pak? Saya tidak pernah lupa, tetapi saya selalu mengingat, tetapi saya bukan seorang pendendam. Oke, jadi Bapak tidak pernah punya pengalaman yang memalukan? Tidak. Wah, luar biasa. Jadi Bapak ini betul-betul kontrol ya. Selama dalam perjalanan hidup Bapak ini tidak pernah tidak terencana. Semua dihitung. Semua dihitung. Nah, kawan Susi, kita sudah bercengkrama dengan Pak Firly Bahuri, Ketua KPK. Banyak hal kita dengar tentang beliau, banyak hal kita dengar tentang rencana beliau, dan banyak juga kita dengar tentang jawaban dari isu-isu yang selama ini diragukan oleh masyarakat dari beliau. Jangan lupa tetap nonton Susi Cek Ombak setiap hari Rabu jam 8 malam di Metro TV. Susi Cek Ombak, ke laut saja. Kawan Susi, kemerdekaan yang kita raih adalah hasil kerja keras para pahlawan. Dengan perjuangan, pengorbanan, darah, dan air mata. Pejuang bangsa mengajarkan kita keberanian. Kita lihat saat ini, di tengah berjibaku menghadapi pandemi, kita masih harus melawan bangsa sendiri. Melawan koruptor, melawan kebodohan, melawan kemiskinan, melawan ketertinggalan. Korupsi bukan hanya kejahatan merugikan uang negara, tetapi merampas hak-hak rakyat. Korupsi kejahatan melawan kemanusiaan. Jangan sampai ada celah. Mari kita ikrarkan untuk melawan korupsi. Metro TV